Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex. Di hari Senin lalu kita baru saja mendapatkan beberapa speech dari Bank Sentral Amerika, yaitu Bostic, Goolsbee, dan juga Neil Kashkari waktu itu. Dan juga ya, disambung Neil Kashkari di hari Selasa. Dan juga kita mendapatkan di hari Selasa, yaitu adalah RBA interest rate decision yang dimana RBA tetap menahan suku bunganya di 4,35%. Namun pada saat perilisan kebijakan moneternya pernyataannya cukup hawkish yang dimana mereka melihat bahwa nilai inflasi itu akan masih mengalami penguatan sampai di akhir tahun 2025 bahkan sampai 2026 ya. Dalam artian masih sangat restriktif untuk ke depannya untuk nilai inflasi itu kenapa RBA tetap melakukan menahan suku bunga di 4,35%. Namun RBA sendiri juga tetap akan fleksibel terhadap data ke depannya yang dimana ia akan tetap terus memantau data-data yang ada untuk ke depannya. Dan juga di sini BOJ Governor Ueda speech yang dimana BOJ Ueda menyampaikan bahwa jika nilai inflasi akan mengalami peningkatan, maka BOJ akan tetap melakukan kenaikan suku bunga. Namun dalam keputusan menaikkan tingkat suku bunganya, ia tidak terburu-buru mengenai hal tersebut ya. Dan ini memberikan sentimen yang uncertainty kembali terhadap BOJ ya. Dan kita lihat saja bagaimana data yang tercermin untuk ke depannya. Dan juga BOJ makan speech juga memberikan speechnya di hari Selasa kemarin dan juga di hari Rabu ini kita akan mendapatkan new home sales dari Amerika. Ini juga akan memberikan penguatan atau memberikan sentimen terhadap US dollar apabila penjualan rumah di Amerika menunjukkan adanya penurunan dari 0,739 menjadi 0,70, maka ini akan memberikan perlemahan terhadap US dollar dan memaksa The Fed untuk memangkas suku bunga lebih agresif lagi di meeting selanjutnya yaitu apakah 25 atau 50 basis point. Dan di hari Kamis kita akan mendapatkan SNB interest rate decision dari Swiss franc. Di sini apabila SNB memangkas suku bunga maka SNB akan mengalami perlemahan dan juga beberapa speech dari Eropa seperti Elderson, Macau dan Economic Bulletin ini akan memberikan penegas atau memberikan arah kepada Eropa bagaimana outlook kebijakan untuk ke depannya. Dan dan dilanjuti di hari Kamis akan ada GDP dari Amerika. Di sini apabila GDP mencatatkan adanya peningkatan, maka GDP di Amerika atau Amerika terhindar dari kata resesi dan ini akan memberikan perlemahan terhadap US dollar ya. Dan jobless claim dari Amerika di sini apabila jobless claim mengalami peningkatan, maka ini akan memberikan sentimen kembali terhadap pasar dan ditambah beberapa speech dari Amerika, Colin, Kugler, Jerome Powell dan William dan Christine Lagarde speech ya. Dan beberapa speech-speech lainnya seperti Guindos dan pending home sales. Dan ditutup hari Jumat akan ada core PCE dari Amerika, personal income dan personal spending. Dan ini akan menjadi konfirmasi tambahan kembali terhadap pasar. Jadi, obviously minggu ini akan menjadi konfirmasi terhadap keputusan The Fed di minggu lalu yang mereka sudah melakukan pemangkasan suku bunga. Dan posisi kita yang masih berjalan mulai dari GBP USD, Euro Swiss franc, GBP Swiss franc, ini akan kita lihat ke depannya ya. Dan bagaimana teknikal yang terjadi saat ini. Oke, kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari sisi kalender ekonomi dan ini sedikit headline dari RBA. Di sini RBA holds on rates and remain vigilant to upside risk on inflation and it will need some change in the data to shift assessment. Nothing will continue to rely upon the data and involving assessment of risk guide its decision ya. Jadi Eropa, Australia masih tetap melihat data-datanya ke depannya dan tetap fleksibel terhadap kebijakan moneter untuk kedepannya. Ya, teman-teman bisa baca di sini bahwa inflation headline will decline for a time. Underlying inflation is more indicative of inflation momentum and it remain too high. Ya, masih tetap tinggi. Dan di sini juga mengatakan restrictive financial condition continue to weigh on consumption, particular consumption. However, growth in aggregate consumer demand, which is include spending by bla 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 segala macam ya. Di sini mengatakan consumption is weak, non-resident consumption has been supportive spending ya.
Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang cukup netral hawkish kalau saya baca secara keseluruhan ya dari isi moneternya tersebut. Dan sedikit dari beberapa speech dari Bank Sentral Amerika seperti Bostic ya, mereka mengatakan bahwa more quickly dan profit stock economy normalizing, dan mereka mendukung 50 basis point cut as compromise but when remaining uncertainty around inflation and risk the job market ya. Dan di sini juga mengatakan ekonomi efektif near condition that will be considered normal ya. Jadi ekonomi saat ini sudah dianggap normal ya, sudah hampir dekat mendekati kata normal. Jadi tidak hard landing ya. Jadi sudah mulai efektif kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Dan pertanyaan sekarang, apakah data yang akan kita dapatkan ke depannya mencerminkan pernyataan-pernyataan dari member bank sentral ya. Dan di sini teman-teman bisa baca why I support cutting rates last week ya. Di sini Neil Kaskari yang mengatakan bahwa yang pertama dia melihat data PCE yang sudah mengalami penurunan di 2,5% dari tahun dari bulan Juni 2023 puncaknya, 2022 puncaknya, dan 2002 awal dari tahun 2023 sebagai puncaknya, kemudian turun sampai di tahun 2024 sampai ke 2% ya. Dan juga the labor market, yaitu data employment atau pekerja di Amerika sudah mengalami penurunan di sejak yaitu sebesar 116.000, dan juga unemployment, angka pengangguran juga semakin meningkat. Ini akan memberikan spending yang melemah dan employmentnya juga menurun ya. Dan di sini wage-nya sudah konstan, teman-teman bisa lihat. Jadi secara keseluruhan berdasarkan data-data yang ada ya, mereka sangat yakin bahwa 50 basis point adalah keputusan yang tepat hingga saat ini, dan mereka akan tetap memantau data-data yang ada untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat dari sisi CME Fed Watch Tool, di sini kita lihat di bulan November nanti The Fed pasar memproyeksikan 56,7% The Fed akan memangkas 50 basis point kembali. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah data yang kita dapatkan dimulai dari GDP di minggu ini akan menunjukkan kenaikan sebagai konfirmasi dari sentimen tersebut. Oke, mungkin itu dari sisi headline. Kalau kita lihat dari segi teknikal, saat ini New Zealand USD sudah kena target deh. Tadi pada pasca speech dari Bank Sentral Amerika, Amerika dolar sangat, New Zealand USD sudah mencapai targetnya. Kemudian kita lihat dari pound sterling USD, secara teknikal pound sterling USD sudah hampir kena target terdekat, yaitu ada di weekly resistance dan monthly resistance, dan ya sudah hampir kena monthly resistance, dan I think teman-teman bisa partial close. Ya. Oke, sorry. Dan teman-teman bisa partial close ya di area resisten di sini, atau dipindahkan stop lossnya dari atas ini, dari bawah di sini sampai ke sini ya. Nanti akan saya update stop lossnya, pindahkan saja. Itu untuk pound sterling USD. Kemudian kita rotasi aset ke Euro Swiss franc. Saat ini Euro Swiss franc sudah saya melakukan buy kemarin waktu yang pertama di sini, kena stop loss, ternyata dia mencari support yang ada di bawah sini. Jadi resistan di sini sudah tidak valid, dan ini menjadi lower high terakhir, sorry, higher low terakhir, dan harusnya dia tidak boleh menembus ya. Jadi masih ada potensi euro akan mengalami, khususnya euro Swiss franc akan mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat berdasarkan teknikal yang ada. Targetnya sampai mana? Saya memproyeksikan target terdekat itu ada di sini. Namun kalau teman-teman mau mencari satu banding satu, ya di sini ya satu banding satu impulsnya. Dan kalau kita lihat dari retracement Fibonacci rasionya 1,272 ada di area key level. Jadi antara di sini atau di sini ya, kita lihat saja ya bagaimana sentimen dari Swiss franc-nya terlebih dahulu. Apakah dia beneran memangkas suku bunganya, dan jika benar, dan kita lihat reaksi pasar seperti apa, ditambah dari sentimen dari Eropa. Apakah bernada dovish
atau netral ya. Jadi kalau misalkan netral mungkin Swiss franc-nya yang akan bergerak bullish, namun kalau misalkan Eropanya yang bergerak yang hawkish, maka mungkin akan terdongkrak juga dari penguatan dari euro ya. Jadi saat ini saya melakukan buy didasarkan pelemahan dari Swiss franc-nya dan Eropa yang netral, kurang lebih seperti itu. Dan juga terakhir kita lihat GBP Swiss franc posisi kita. Oke, saat ini GBP Swiss franc sedang melakukan koreksinya dari impuls. Oke, aduh, kenapa ini? Oke, kita lihat dulu GBP Swiss franc. Oke, saat ini GBP Swiss franc sudah saat ini sedang mengalami koreksinya dari impulsnya. Jadi saya wait and see selama low terakhir di sini tidak tertembus dan juga low terakhir di sini juga tidak tertembus. Dia hanya mencari area supportnya atau mencari pullbacknya. Dan kalau kita lihat dari Fibonacci rasio atau XAB dari Fibonacci-nya 0,38 itu ada di sini. Ya, dan selama harga masih mengalami peningkatan atau impuls dari sini, ini masih valid, masih uptrend ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu FOMO. Apakah jika teman-teman masih punya balance-nya, mungkin bisa ditambah lagi posisinya ya. Dan ini adalah risk risk juga ya bagi teman-teman. Mungkin teman-teman mau menambah buy lagi dengan stop loss yang lebih kecil, misalkan di sini atau di sini gitu ya. Tapi kalau stop loss-nya semakin kecil, maka probabilitasnya juga semakin kecil ya. Berbeda kalau stop loss-nya makin besar, mungkin pasar mungkin risk reward-nya juga kecil gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mengincar risk reward yang besar ya pergunakan stop loss dari time frame yang lebih kecil. Namun probabilitasnya rendah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk GBP Swiss franc. Jadi saat ini saya masih wait and see terlebih dahulu dari pound sterling Swiss franc selama harga masih membuat higher high dan higher low. Ini masih membuat higher low-nya ya dia masih membentuk sebuah base jadi dia akan menunggu data SNB ya mungkin pasar akan sideways dulu kemudian dia akan melakukan rejection dan impuls kembali semoga saja seperti itu. Oke, dan terakhir kita lihat dari sisi indeks dolar ya pasca speech dari Kaskari dan Bostic yang bernada dovish dolar dolar eh, bergerak bearish yaitu ditandai dengan breakout support di sini kemudian dia em, mengalami rejection kembali. Jadi selama harga masih berada di lower low, sudah valid membentuk lower low, maka dia akan mengejar ke target yang berikutnya, yaitu ada di 99,583. Kurang lebih seperti itu. Dan kita coba lihat di XAUUSD. Oke, XAUUSD masih sangat bullish sekali. Jadi jangan harap untuk melakukan sell dulu ya. Jangan FOMO untuk melakukan sell. Semakin Anda melakukan sell, semakin dihajar oleh market. Teman-teman bisa lihat di sini sell, 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 sell. Jadi tunggu saja ya, tunggu saja. Jadi jangan dipaksakan. Dan juga kita lihat dari sisi Nasdaq. Oke, seharusnya kemarin itu saya sempat trade ya di Nasdaq. Kemarin kita sempat trade di Nasdaq itu ada di area sini, cuman kena stop loss lagi ya. Jadi jadi sebenarnya stop loss itu hal yang biasa ya teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman belajar, semakin teman-teman memahami bagaimana forex ini bekerja, ya stop loss itu hal yang wajar gitu. Jadi jangan terlalu dipusingkan ya, atau jangan terlalu pengennya tuh pengen profit terus gitu ya. Jadi tidak ada lah yang seperti itu ya. Selama saya berkarir atau melakukan trading hampir 5 tahun ya, saya melakukan jurnal dan backtest dan lain sebagainya ya saya tidak terhindar gitu. Saya tetap tetap bisa merasakan stop loss gitu. Jadi eh, jadi ya sudah gitu loh, nggak usah dipusingkan gitu. Dan semakin teman-teman merelakan, makanya oleh karena itu jika teman-teman tahu bahwa stop loss itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan, maka teman-teman pergunakan risk management yang baik gitu ya. Dan teman-teman
ke depannya mau seperti apa gitu Kak? Apakah teman-teman masih menjadi seorang yang seperti itu terus-terusan gitu ya, tidak mau menerima loss dan lain sebagainya, atau teman-teman mulai acceptance bahwa di pasar forex akan ada dua sisi, sisi profit dan sisi loss gitu. Teman-teman nggak bisa memilih maunya profit terus, akan selalu diseimbangkan oleh market, bahwa teman-teman juga akan mengalami stop loss sama seperti saya gitu ya. Tapi yang pasti setelah kita stop loss, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita belajar bersama di gitu di sini ya. Kita belajar bersama, kita melakukan self improvement terhadap pasar gitu ya. Saya juga dulu tahun 2021, tahun 2022 itu ngotot banget ke teknikal gitu. Teman-teman boleh lihat atau scroll di VIP group gitu. Itu saya dari tahun 2020 2021 itu selalu bahasnya teknikal terus gitu ya. Ya, ternyata nggak cukup gitu, hanya teknikal. Mulai belajar fundamental, mulai belajar apa sih itu unemployment, apa sih itu gitu, dan lain sebagainya. Dan saya juga membelajar psikologi trading gitu ya. Sebenarnya apa sih kenapa kita harus melakukan risk management, kita harus em, bersikap fleksibel terhadap pasar gitu ya. Karena ya seperti itu market bekerja gitu ya. Jadi janganlah ya, kita di sini saya di sini membantu teman-teman untuk bersikap lebih mature ya, atau tidak tidak lagi seperti orang-orang yang oh saya maunya stop, saya maunya profit terus gitu ya. Ya lupakanlah ya, dan jangan, dan kalau teman-teman cari yang seperti itu di sini, ya silahkan teman-teman cari di tempat lain, jangan ke saya gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar gitu ya, silakan silakan chat atau tulis di kolom komentar gitu ya. Ya ya ya, sebisa mungkin saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas pengetahuan saya gitu. Karena saya sampai saat ini juga masih belajar gitu. Jadi kita tidak ada yang saling mengungguli lah satu sama lain. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengupdate market secara berkala, kita mengupdate kesalahan kita mereview kesalahan kita ya, terutama kalau profit ya udah pasti senang lah semua orang. Tapi yang paling sulit itu kan kesalahan kita gitu ya, ego kita, dan masih berkutat pada metode-metode gitu ya. Jadi ya ya seperti itulah untuk kedepannya ya. Jadi kalau teman-teman masih sulit untuk mengendalikan stop loss, pelajari lagi tentang forex ya. Jadi saya tidak akan mengajari teman-teman lagi forex itu seperti apa. Kita di sini lebih ke menganalisa sebuah market atau menganalisa sebuah makro overview, makro forex dan juga teknikal. Jadi kalau teman-teman masih berada di tahapan atau masih memikirkan bagaimana cara trading yang benar, bagaimana cara terhindar dari loss berkali-kali dan tidak mau menerima ya, mulai pelajari lagi basic forex ya. Teman-teman mungkin bisa belajar di Investopedia, atau belajar di Baby Pips, atau belajar di Pak Nofri Simanjuntak ya. Ya, saya dulu juga sering tuh waktu COVID gitu ya, sering lihat live streamingnya beliau gitu. Jadi waktu awal-awal belajar gitu ya, Pak Nofri itu sangat bagus untuk mempelajari basic ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita nanti akan update data GDP di hari Kamis nanti. Terima kasih, happy trading and safe trading.